Jadi kita takut telat sehingga anaknya meninggal, kita bawa lagi untuk pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Kalau mikroba tuberkulosis ini nggak menimbulkan ketakutan seperti itu. Dia apa namanya? Bunuh berdarah dingin itu apa namanya? Cold killer, silent killer. Jadi kalau sakit oleh TBC ini orangnya tenang aja. Silent killer. Tahu-tahu meninggal. Jadi ini tipis banget sih. Iya kan? Tapi ya Di Indonesia kejam ya. Oh. tiap hashtag 2 menit lebih sekian detik ada yang meninggal 1 karena tuberkulosis. Itu di Indonesia, kalau di dunia lebih banyak lagi. Tapi kan nggak ada orang yang takut dengan tuberkulosis, itu nggak ada yang takut dengan tuberkulosis. Dengar itu habis itu kesupak. Dinamakan Mycobacterium, myco itu jamur, bakterium itu bakteri, karena bentuknya itu panjang seperti pipa dari jamur. Sehingga dikatakan Mycobacterium. Dikatakan tuberkulosis berasal dari kata tuberkel. Tuberkel itu artinya benjolan. Jadi orang yang sakit tuberkulosis ketika meninggal di otopsi paru-parunya itu banyak benjolan-benjolan kayak ditempel di pentol, dimasukkan pentolnya separuh, di sisanya separuh menonjol di luar paru-paru. Banyak sekali, maka dinamakan tuberkulosis. Yang menarik di sini adalah pembelahannya 4 sampai 15 jam dari 1 menjadi 2. Sementara bakteri lain karena E. coli itu 1 menit sudah jadi 2. 1 menit jadi 2, kalau 1 jam jadi berapa? N pangkat atau 2 pangkat N. Banget. Dan buka rumusnya di SMA bisa dilihat, dibuka lagi buku SMA-nya. Sehingga untuk tuberkulosis butuh waktu 1 hari untuk menjadi 2. Nah, karena pembelahannya lambat, akibatnya apa? Pengobatannya juga butuh waktu lama, karena obat itu aktif bekerja ketika bakteri itu aktif membelah diri. Jadi kalau dia membelahnya lama, obatnya itu nunggunya juga lama. Ini kok nggak membelah-belah lagi gitu. Ya nggak sabaran juga antibiotiknya. Ada yang tahu berapa lama pengobatan tuberkulosis? Sejak tahun 2005, 6 bulan. Sebelumnya, kalau ada orang sakit tuberkulosis datang ke dokter, dokter tuh ngasih resepnya, tahu nggak? Resepnya tuh 1 kaleng ini suruh pulang, suruh habiskan. Jadi akhirnya karena orang tuh melihat 1 kaleng tuh rasanya yoko itu minum obat 1 kaleng, terus nggak ada yang nggak diminum. Karena nggak diminum, kemudian orangnya tetap sakit dan menulari tetangganya. Akhirnya kemudian dibuatlah oleh WHO regimen itu apa regimen?
ada resep nggak? Resep untuk mengobati tuberkulosis itu dalam 6 bulan. Syaratnya obat utamanya harus bakterisidal. Dan obat bakterisidal itu yang ada adalah INH dan rifampin atau rifampicin. INH ini obat lama, rifampicin itu ya relatif lebih baru. Dan sekali diobati itu mainnya bukan 1 atau 2 obat, langsung 4 obat. Kenapa begitu? Karena ini untuk mencegah resistensi. Jadi kalau bakterinya sudah resisten terhadap 2 obat, maka 2 obat yang lain inilah yang akan membunuh. Kalau resisten terhadap 3 obat, obat yang keempat yang bisa membunuh. Kalau resisten semua, diganti obatnya. Jadi kalau sekarang itu 2 bulan pertama minum 4 obat. Ada ini singkatannya biasanya kalau di lab itu SIRE, Streptomycin, INH, rifampicin, ethambutol. Jadi SIRE. Kadang-kadang ethambutol atau streptomycin itu injeksi. Kadang orang nggak senang injeksi diganti dengan pirasinamid. Medianya untuk menumbuhkan bakteri ini Lawacin Jensen dan Middlebrook. Tapi ada media yang lain, cuman ini yang paling banyak. Orang Jepang itu mengembangkan media sendiri pakai nama orang yang saya lupa juga namanya. Tapi yang paling murah adalah Lawacin Jensen. Kalau kalian kenal analis yang sering membuat media Lawrence Jensen ini, hubungannya diperbaiki. Baik-baiklah dengan analis itu. Kenapa? Karena Lawrence Jensen ini basicnya adalah telur. Jadi media yang dijual itu kalau nggak salah sekarang harganya sekitar 1 kaleng setengah kilo itu sekitar 600 sampai 700 ribu. Media itu hanya dipakai untuk melarutkan telur. Nah, telur yang diambil itu hanya kuningnya, putihnya nggak dipakai. Jadi kalau hubungan kalian baik dengan analisnya, bisa tiap hari minta putih telurnya. Oh, ya toko kue. Ya itu cuma bisa tadi kan mesti. Kalau Middlebrook itu sudah ada ininya sudah lengkap lah proteinnya sehingga nggak perlu ditambah telur lagi. Tapi medianya mungkin sekarang harganya di atas 1 juta. Kalian farmasi bisa nggak berpikir untuk membuat media? Ini terutama untuk yang materi ketiga, lepra, sampai sekarang itu belum ada medianya. Jadi di dunia sekarang ini belum ada media untuk menumbuhkan bakteri lepra itu secara kultur lah. Nah, kalau kalian dari salah satu dari kan bisa menemukan ini, yang tadi Middlebrook harganya sekitar 1 juta. Kalau ini ketemu mungkin harganya di atas 2 juta. Nah, kalau kalian pertama kali menemukan berarti pasiennya kalian. Nah, di Indonesia untuk lepra di Indonesia itu nomor berapa ya?
Kalau TB Indonesia nomor 2. Kalau lepra kalau orang ketiga nomor 4. Artinya pasiennya banyak. Sehingga untuk Indonesia itu kota di Indonesia jumlahnya berapa? Kota banyak Pak. Jumlah kok banyak. Jumlah itu sebut apa dengan banyak? Ada sekitar 250 sekian. Kalau masing-masing satu lab itu di tiap kota itu butuh 1 kaleng, setahun kalian bisa menjual 250 kaleng dengan harga 2 juta, berarti 400. berapa itu? 250 kaleng kali 2 juta, 500 juta. Udah nggak perlu kerja farmasi, nggak perlu di apotek, tinggal di rumah kursi ini, coba pasti berhasil. Oh, duit udah transfer masuk. Oh, tahun bulan ini laku 10, itu baru dulu bisa. Nanti akan banyak negara yang membutuhkan. Kalau bisa 250, negara lain paling jaminan 10.000 lah. 10.000 tiap tahun kali 2 juta. Nggak perlu apa-apa lagi tadi. Nggak perlu jadi apoteker. Itu keuntungannya penuh itu di situ. Nah, saya beritahu ya di nanti yang kerja di lepra itu ada penelitian teman saya, ternyata lepra itu bisa hidup di tanah sekitar sumur. Jadi di kampung dia itu sumur itu ada salah satu penderita lepra di situ menggunakan sumur. Kalau sumur di kampung itu kan tidak ada yang privat ya, semuanya untuk semua. Nah, dia ambil sampel di tanah itu ternyata bisa hidup sampai 6 bulan lebih. Jadi unsur apa di tanah yang bisa menyebabkan bakteri ini bisa tumbuh? Oke, jadi kalau kalian lebih ini cari dari tanah itu unsur apa bisa menyebabkan tumbuh, diperbanyak, dicoba. Kalau berhasil, sudah tinggal tinggalkan. Nah, tadi itu dari angka itu 296 penderita TB, 140 orang meninggal dunia setiap tahun, 140.000 dibagi 360, 365 ya setahun, berarti per hari meninggal berapa? Dibagi 660, berarti per jam meninggal berapa? Bagi 60 lagi per menit meninggal berapa? Tapi di sini nggak ada yang merasa takut dengan tuberkulosis. Tapi COVID itu kan takut semua COVID. Padahal yang meninggal karena COVID itu nggak sampai jumlahnya setahun aja dibandingkan jumlahnya yang meninggal karena tuberkulosis ini. Jadi setahun 140.000. Kemarin yang COVID itu berapa yang meninggal? Tapi bakteri ini pintar apa? Tidak menakutkan, tidak menakuti orang lain sehingga orang itu meninggal dengan santai gitu. Jadi pada pengenyetan kartu kelihatan bentuknya batang seperti ini. Ini karena saya menumbuhkan ini penelitian saya tumbuhkan di sekutum basan itu diusap di objek gelas, kemudian dimasukkan ke tabung. Tabungnya saya isi darah yang sudah dilisis dengan saponin. Nah, kemudian setelah hari ketiga, kelima, ketujuh gitu, ini saya lupa hari ketiga, kelima, atau ketujuh, itu muncul bakteri jumlahnya seperti ini. Ini untuk kuman tuberkulosis. Nah, ini penting untuk kalian. Jadi gejala tuberkulosis
tuberkulosis itu demam, tapi demamnya bukan demam tinggi sampai kita berselimut menggigil, bukan. Demamnya itu khas, spesifik ya. Demamnya itu kalau sekitar jam 5 sore itu kalau muka sangkuriang, kedinginan gitu. Tapi nanti setelah maghrib biasanya hilang. Jadi kalau kalian mengalami seperti itu kan nggak merasa ini bukan penyakit, padahal ini adalah salah satu gejala dari tuberkulosis. Ini bukan menakut-nakuti ya. Yang kedua, batuk. Batuknya itu bukan seperti orang yang kena flu gitu, Pak, keras itu. Batuknya kadang-kadang hanya untuk mengeluarkan dahak. Jadi kadang-kadang hanya begitu aja. Tapi jangan curiga ke temannya Ika gitu ya. Karena batuk itu hanya salah satu gejala. Dan batuknya terus-menerus minimal selama 2 minggu. Nah, kalau melihat teman kalian gini selama 2 minggu tiap hari begitu, suruh dia ke puskesmas untuk diperiksa. Kalau lebih berat, timbul sesak nafas. Kenapa sesak nafas? Yang pertama karena sel alveoli di paru-paru itu sebagian rusak. Kedua karena adanya eksudat, sehingga paru-parunya kayak tenggelam. Saya pernah waktu jadi DM dulu. Saya DM, kalian nggak tahu tempatnya di mana ketika saya DM. Saya menjadi DM tahun 88-89. Waktu itu kalian sedang jadi apa? Itu ada gadis, umurnya 20 tahunan, badannya gemuk, tapi nggak terlalu gemuk banget sih. Apa namanya itu? Ya sehat lah gitu. Masuk rumah sakit, ketika difoto di parunya itu, tak lihat paru-parunya itu isinya udara semua, tidak ada jaringannya. Kok tahu gitu? Karena hitam, paru-parunya hitam. Biasanya udara kan di foto ronsen kelihatan itu. Nah, kalau ada jaringannya kan biasanya ada putih-putihnya. Ini hanya udara. Jadi waktu saya lihat itu, saya ngomong ke Pak Mbak, cepetan ini Mbak, ya Mbak, itu ini kemungkinan besok udah meninggal. Nah, timnya besok udah meninggal karena paru-parunya udah habis rusak oleh tuberkulosis. Ya, cerita ini dimulai dari sini sebenarnya. Jadi ketika ada kuman tuberkulosis itu masuk ke dalam paru-paru, dia akan dimakan oleh makrofag yang ada di paru-paru. Tapi dia mampu bertahan, nggak mati. Dia punya banyak mekanisme untuk melawan supaya nggak dibunuh oleh makrofag. Nah, karena dia mampu melawan, makrofagnya itu minta bantuan, mengeluarkan sinyal minta bantuan, sehingga sel-sel pada berdatangan semuanya, datang semuanya untuk membantu. Tapi dengan banyaknya sel ini, makrofag tuberkulosisnya tetap bisa hidup, makrofagnya malah banyak yang mati. Sehingga kemudian makrofag ini karena tidak mampu membunuh, dia kemudian melaporkan, kami nggak bisa membunuh, kami gagal. Nah, laporan ini ditangkap oleh sel CD8. Sel CD8 kemudian bikin peta, kalau gitu kalian bunuh diri aja. Hanya sel makrofag ini melakukan apoptosis. Apoptosis itu bunuh diri. Nah, kalau bunuh diri itu yang
menyebabkan kerusakan karena di dalam makrofag itu ada enzim lisosim. Enzim lisosim itu enzim yang sangat kuat yang bisa menghancurkan protein. Jadi nggak ada protein yang bisa selamat dari enzim ini. Selain itu ada radikal bebas. Radikal bebas itu bisa merusak semua jaringan. Ketika banyak makrofag yang mati, enzim lisosim dan radikal bebas dilepas banyak sekali sehingga harapannya bakteri tuberkulosisnya ini mati. Tapi bakteri tuberkulosis ini udah pinter, itu udah bisa menghitung ada tinggi jaga mau apoptosis, mereka memecah dinding ini. Dipecah, kalau dindingnya masuk ke pembuluh darah terjadilah tuberkulosis miliarnya ke seluruh organ. Kalau pecahnya ke arah trakea, maka tuberkulosisnya itu dibatukkan sehingga menular ke orang lain. Nah, proses awalnya tadi seperti ini, di fagosit masuk ke ini makrofag ya, masuk ke fagosum. Ketika fagosum ini terbentuk, makrofag membentuk kantung yang seperti susum. Setelah matang, dua-duanya matang, terjadi penggabungan jadi fagolisosum. Kalau terjadi fagolisosum, bakteri ini akan mati karena kena enzim lisosim dan radikal bebas. Tapi dia bisa menghambat maturasi dari kedua kantong ini sehingga tidak terjadi fagolisosum ini. Nah, karena gagal ini dan dia melaporkan ke CD8 ini. CD8 menggunakan instruksi untuk melakukan apoptosis. Jadi ceritanya seru sekali kalau begini. Ini nggak kalah dengan perang Iran dan Amerika. Nah, yang ini kalian baca sendiri. Karena ini mudah dipahami. Tesnya untuk tes identifikasi tuberkulosis pada pasien, pertama itu bisa tuberkulin. Tuberkulin itu disuntikkan di intramuskuler, jadi di kulit, kemudian dikasih lingkaran pakai pulpen itu supaya tahu situ tempat kesukaannya. Besoknya dilihat ada kemerahan apa enggak. Kalau kemerahannya diameternya lebih dari 3 cm, dianggap positif. Kalau positif itu artinya apa? Artinya pasien ini pernah terpapar oleh kuman tuberkulosis. Entah kumannya itu masih ada atau sudah tidak ada, itu tidak bisa dijelaskan dengan hanya tes ini aja. Karena itu tes ini hanya untuk screening biasanya. Dari semuanya, misalnya satu kelas ini disuntik semuanya, yang positif ada misalnya ada 20. Nah 20 kemudian diperiksa lagi siapa yang benar-benar sakit, siapa yang dulu pernah sakit, siapa yang dulu pernah menghirup kuman tuberkulosis tapi nggak sakit. Nah, memisahkan 3 orang ini, mungkin dari satu kelas ini karena teorinya dari 3 orang itu 1 orang pernah terpapar tuberkulosis. Kalau di sini jumlahnya ada 100, berarti 30 pernah terpapar tuberkulosis. Dari yang terpapar itu ada yang sakit atau enggak? Nah, ini perlu dites berikutnya. Bisa kalau foto tarik kita hanya melihat kelainan yang ada di paru, kayak udah cukup untuk yang tuberkulosis ini. Kalau kepanjangan nanti jadi problem. Kurang satu tentang laptop. Kalau tuberkulosis Indonesia nomor 2, nomor 1 itu India. Jadi bangga ya, nomor 2.
Indonesia itu nomor 4. Kalian lihat orang sakit kusta itu di mana biasanya menemukan orang sakit kusta atau lepra? Di mana? Biasanya kadang-kadang di lampu merah. Mereka minta uang itu dengan menunjukkan cacatnya. Kusta itu menyerang sel saraf perifer. Jadi kalau melihat jari ini dia menyerang saraf perifer ini di jari-jari ini. Selnya diserang, karena selnya diserang, selnya mati. Karena selnya mati, tidak ada yang bisa memberikan sinyal ke pembuluh darah atau otot. Akibatnya apa? Pembuluh darahnya akan rusak, ototnya juga akan rusak. Jadi kalau di ujung jari ini diserang, maka di sini akan kering karena darahnya, pembuluh darah sudah mati dan jaringan ototnya juga mulai mati. Nah, kalau kering itu tahu-tahu misalnya orang yang tidur besok bangun tuh loh kok jarinya hilang, karena nggak terasa karena sarafnya udah mati. Jadi untuk melihatnya itu ada 3 cara untuk mengecek apakah orang ini sakit lepra atau tidak. Yang pertama itu dilihat makulanya. Makula itu ada kadang-kadang bulatan putih di punggung atau di perut atau di kaki atau di tangan. Orang jamur juga sakitnya sama, ada putih-putih juga. Cuman kalau jamur itu gatel, kalau orang yang sakit lepra ini ditusuk jarum itu gak terasa. Jadi orang ini kayak kebal gitu, kebal sakit padahal sarafnya mati. Itu pertama di makula. Yang kedua dari kerokan hidung, epitel hidungnya dikerok, itu kemudian dilihat silakan biasanya ditemukan bakterinya. Yang ketiga dari sini cuping hidung ini ditekan gini sampai putih, kemudian ditusuk dengan jarum atau silet sehingga keluar serumnya. Serumnya ini taruh di objek gelas, diwarnai dengan warna glisten, akan kelihatan bakterinya itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tahu ini PPT-nya nggak ada 1, padahal saya kirim 3. Nanti dibaca sendiri aja, kemudian bisa dipahami. Saya ingatkan lagi, memang agak sulit, tapi kalau berhasil akan menjamin kehidupan. Terima kasih kalau gitu. Kalau biasa sih nggak ada pertanyaan. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.